Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya hadir kembali di YouTube channel yang saya kelola. Dan kali ini saya akan mempertemukan dua robot besar yang saya kelola, yang saya mainkan, yaitu GSA Search Engine Ranker dengan Epic Traffic Bot Pro. Kenapa saya harus mempertemukan? Karena pada saat ini kekuatan dari GSA Search Engine Ranker dengan project yang sangat banyak, pekerjaannya, prosesnya itu menjadi lebih lambat. Agar supaya proses percepatannya tidak turun, saya membutuhkan Epic Traffic Bot Pro agar supaya pekerjaannya sesegera mungkin domain ratingnya itu bisa saya dapatkan sesuai dengan yang saya harapkan. Seperti apa pembelajaran hari ini? Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Baiklah, sebelum menuju ke server yang saya kelola, saya akan tunjukkan terlebih dahulu seperti apa konfigurasi yang saya kerjakannya. Saya pindah terlebih dahulu ke PowerPoint saya. Ini adalah PowerPoint yang saya gambarkan apa yang saya kerjakan. Pertama, saya membutuhkan kekuatan dari Blogspot. Kenapa Blogspot saya harus kelola dengan baik dan dengan jumlah yang cukup banyak. Beberapa waktu yang lalu saya jelaskan bahwa saya mengelola ribuan Blogspot. Nah, tujuannya adalah agar supaya Blogspot ini menjadi pijakan backlink dari money site. Namun, karena jumlahnya sangat banyak, proses backlinknya pun menjadi sangat lambat. Akibatnya, untuk mendapatkan domain rating yang saya harapkan yang sesegera mungkin tidak bisa saya dapatkan hanya dengan mengandalkan GSA Search Engine Ranker. Saya pun sudah memanfaatkan website. Tujuannya adalah di dalam website itu pun juga saya gunakan untuk backlink dari blogspot yang saya miliki. Itu pun juga masih belum memang sudah ada nilainya, ada kekuatannya, bertambah kekuatannya, namun dibutuhkan sesuatu efek multiplier yang lebih kuat lagi. Yaitu salah satunya dengan menggunakan Epic Traffic Bot. Epic Traffic Bot Pro-nya seperti apa sih saya meletakkan? Pertama, untuk meletakkannya saya akan memberikan traffic kepada semua blogspot yang ada yang saya kelola. Kemudian juga memberikan traffic kepada website yang saya kelola juga. Website ini adalah bukan website utama ya, tapi sebagai website pijakan dari Blogspot. Dan dengan memberikan traffic menuju ke website ini, mengakibatkan Blogspot pun sesegera mungkin mendapatkan backlink. Dan menariknya lagi, output dari GSA Search Engine Ranker itu pun saya lempar ke Epic Traffic Bot, dengan tujuan agar supaya dengan memberikan traffic itu memberikan trigger kepada XML sitemap dari search engine search engine, misalnya seperti Google, Yahoo dan lain sebagainya, untuk men-trigger segera mengunjungi. Inilah yang paling penting mengapa saya memanfaatkan Epic Traffic Bot. Dan bahasa kerennya itu adalah untuk meningkatkan SERP, Search Engine Result Page-nya. Nah, dengan SERP yang meningkat, itu pun domain rating juga akan meningkat. Baiklah, langsung menuju ke server saya. Saya letakkan Epic Traffic Bot Pro-nya itu di server dengan tujuan agar supaya tidak mengganggu pekerjaan utama di PC yang saya kelola. Baiklah, ini sudah masuk ke Epic Traffic Bot. Dan di sini ada komponen main utama, kemudian ada proxy. Oke, sebentar, ini kecampur-campur. Oke. Ya. Sekarang sudah masuk ke Epic Traffic Bot karena saya meletakkannya dalam satu server ya, jadi harus prosesnya terganggu sedikit ya. Ada main, kemudian ada proxy, kemudian ada script. Kali ini saya akan membuat scriptnya, bagaimana cara membangun agar supaya pekerjaannya senatural mungkin. Tahap awal, saya
akan masukkan terlebih dahulu URL yang akan saya sebagai contohnya, sebagai media bahwa ini prosesnya sudah berjalan dengan baik. Saya menggunakan contoh kali ini. Saya akan menggunakan Blogspot. Sebentar. Blogspotnya adalah alamatnya saya kurang begitu hafal. Oke, alamatnya sudah saya copy. Saya masukkan ke sini. Ini adalah alamat Blogspot yang akan saya mainkan kali ini. Saya simpan terlebih dahulu. Sudah saya masukkan, kemudian kembali jadi URL-nya sudah saya masukkan, saya simpan. Kemudian nanti akan pekerjaannya menunggu waktu kira-kira 1.000 1 detik hingga 3.000 milisecond. 1 detik hingga 3 detik baru dieksekusi. Kemudian yang berikutnya adalah setelah terbuka websitenya, itu menunggu waktu untuk menyelesaikannya itu kisaran ada di 4.000, saya buat 4.000 aja. 4.000 detik, 4.000 milisecond, maaf, 4.000 milisecond sampai kisaran di ada 7.000 milisecond. Dan saya akan hanya mengunjungi 2 kali saja, cukup 2 kali saja, tidak terlalu banyak, ke situs yang ada backlink-nya nanti. Tapi karena ini adalah contoh untuk menunjukkan berapa sih traffic yang muncul, saya kasih contoh aja masing-masing. Ada 10 traffic untuk menunjukkan bahwa memang ada traffic nanti masuk. Dan pada saat bekerja, itu tasnya ada 10. Artinya, pada saat bersamaan, itu ada 10 robot masuk ke dalam website. Itu yang akan saya kerjakan. Kemudian yang berikutnya, saya harus melakukan proses konfigurasi dari sebuah device. Jadi ada device yang seakan-akan masuk menuju website yang saya testing hari ini. Hari ini jumlah device-nya sudah saya hapus, saya kosongkan, saya akan tambah device. Untuk menambah device, saya klik di sini, Add Device, dan saya akan mengambil Windows. Windows-nya itu kira-kira ada 200 Windows. Kenapa pilih 200? Ya, karena jumlah Windows itu komposisinya lebih banyak ya. Jadi saya akan ambil sekitar 200 saja. Kemudian yang berikutnya, create as device-nya. Kemudian advanced setting. Saya pilih yang random keseluruhannya, tidak perlu bahasanya, tidak perlu fokus ke salah satu bahasa, saya random aja, biarkan robot yang bekerja. Dan posisi di atas saya biarkan, kemudian kanvasnya saya aktifkan, kemudian di sini saya enable-kan, di sini juga enable, saya kemudian simpan save. Setelah save, saya akan generate, dan engine, device yang sudah dibuat, bentuknya seperti ini. Nantinya device-device inilah yang akan masuk ke dalam website yang akan saya tuju. Di sini konfigurasinya sudah benar, sudah cocok, dan saya akan nambah lagi device. Namun karena prosesnya agak sedikit panjang, jadi saya percepat saja prosesnya. Jadi setelah ini akan saya percepat. Baiklah, saya sudah generate beberapa device. Device-nya ada iPhone, ada iPad, kemudian Android, Mac, kemudian Linux, dan lain sebagainya. Yang saya perbanyak komposisinya itu adalah Android dan Windows, sedangkan iPad, iPhone, Mac, dan lain sebagainya jumlahnya tidak begitu banyak di seluruh dunia ini, berbicara seluruh dunia ya. Jadi jumlahnya saya atur sesuai dengan komposisi yang ada di seluruh dunia. Selesai, setelah device-nya sudah saya create, sekarang waktunya saya melakukan proses create proxy. Untuk create proxy, saya menggunakan custom proxy. Oke, kemudian saya IP-nya di sini masih kosong, saya akan mengambil dari
proxy switcher pro saya ambil, saya copy IP, kemudian kembali lagi menuju ke ini, saya copy paste aja, saya simpan. Setelah itu saya kembali lagi ke di sini, proxy-nya diaktifkan untuk supaya prosesnya nanti itu proxy-nya berjalan dengan baik. Proxy sudah, main-nya sudah, kemudian di sini harus saya aktifkan referrernya saya menggunakan beberapa URL. Saya masukkan referrernya. Artinya referrer itu sumber dari trafficnya. Saya simpan sudah, kemudian sekarang saya akan memulai proses scripting. Oh ya, timeout-nya saya buat di sini 60 detik, hampir 1 menit. Jadi kalau dalam waktu 1 menit tidak terbuka, maka akan ditinggalkan begitu saja. Saya isikan 1 menit sudah sangat-sangat lama ya, jadi saya tetap posisinya di 60. Langsung menuju ke scripting. Pada saat scripting, membuat skripnya itu kita buat seakan-akan senatural mungkin apa yang dikerjakan oleh orang membuka website. Untuk membuka website, di sini ada wait for page to fully load, dan ini saya kopikan. Oke. Nah, saya taruhkan di sini, saya letakkan di sini, sudah selesai. Kemudian saya menunggu berapa milisecond agar supaya prosesnya setelah dibuka, artinya diklik, kemudian menunggu sampai benar-benar terbuka, itu saya kasih waktu itu kisaran di 1 detik hingga 3 detik. Kalau seandainya ini dianggap kurang cukup, maka saya beri waktu sekitar 4 detik hingga 6 detik. Kalau setelah ini selesai, saya akan melakukan proses klik, membuka internal link. Nah, untuk membuka internal link, saya ada proses klik di sini. Proses kliknya, saya ambil yang ini, saya letakkan di sini, dan saya akan membuka path-nya. Untuk membuka linknya, saya buka terlebih dahulu blogspot-nya. Nantinya saya akan mengklik tombol di sini, saya klik, dia akan membuka internal link-nya. Nah, untuk membuka internal link, saya klik kanan di sini, saya inspect elemen, kemudian posisinya ini diambil, kemudian klik kanan, copy, saya ambil XPath-nya. Setelah itu saya tutup lagi biar tidak mengganggu prosesnya. Masuk ke sini, saya XPath-nya taruh di sini. Copy, saya copy paste saja. Kemudian sudah, sekarang selanjutnya CTR-nya, click through rate-nya saya isi 100. Dan setelah dibuka, saya harus menunggu lagi. Nah, untuk menunggu lagi, saya kembali lagi ke extra di sini. Di sini ada wait for page to fully load. Oke. Ya, saya klik kanan, saya taruh di bawah di sini. Selesai, kemudian juga saya harus menunggu dalam beberapa detik sebelum diakhiri. Ya, kira-kira ada di 3000 sampai dengan 6000. 3000 sampai 6000 rasanya cukup dah. Kalau yang di sini berapa ya? Oke, sudah 4000 atau 6000 kisarannya, tidak masalah. Sampai di sini script sudah selesai. Saya periksa satu persatu, main-nya, URL-nya sudah diisi. Kemudian saya simpan, kemudian konfigurasi device-nya pun juga sudah saya isi, saya close. Kemudian saya menggunakan referral-nya sudah terisi, proxy. Saya cek menggunakan proxy, option-nya sudah terisi. Saya pindah ke scripting-nya pun juga sudah terisi. Nah, sekarang waktunya saya eksekusi. Untuk mengeksekusinya, saya tekan tombol start.
Tombol start saya tekan dan saya membuka analitik. Oke, analitiknya saya buka. Nah, di sini sudah ada satu user masuk dari pekerjaan robotnya. Kita tunggu sebentar, apakah ada lagi yang masuk ke sini. Jadi ini seperti ini proses kedatangannya. Ini sudah ada 4. Dan kita lihat seperti apa sih proses kedatangan ini. Proses kedatangannya berasal dari merdeka.com. Jadi yang saya letakkan di sini, ini tercatat referralnya. Jadi kembali lagi, ada dari Merdeka, ada Snapdeal, kemudian ada juga Blogger, ada dari Facebook. Sementara masih dari desktop yang terbanyak. Dan di sini saya menampilkan ada sudah sekisaran ada di 7 kunjungan, di mana kunjungannya kalau saya lihat dari location-nya itu banyak ada di France, ada Uzbekistan, Ekuador, Netherlands, United States. Ini adalah kunjungan-kunjungan yang beberapa negara proxy ya, negara proxy yang mengunjungi website saya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan SERP-nya, Search Engine Result Page-nya. Ini sudah mencapai 8 kunjungan, di mana kalau dilihat dari overview, kembali lagi ke overview, tidak berdasarkan location, masih 100% desktop. Kunjungannya masih ada di 100% desktop. Kalau dari location-nya, itu kisarannya ada di France 25%, Uzbekistan 25%, dan seterusnya. Ini adalah traffic yang saya create menuju website sebagai uji cobanya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Karena dengan cara menggabungkan GSA Search Engine Ranker dengan Epic Traffic Bot, itu meningkatkan Search Engine Result Page dan juga membantu sesegera mungkin domain ratingnya menjadi naik. Demikian ya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.